Shalom. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang beribadah di dalam gereja ini atau beribadah melalui YouTube HKBP Jati Asih. Sebelum kita memulai ibadah, marilah terlebih dahulu kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 125 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama Dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hai, mari
Dengarlah hukum Tuhan dari hukum yang kelima sampai 10. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dari Mazmur 5 ayat 8 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seturuku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka. Ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Segala
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta ibadah HKBP Resort Jati Asih pada hari ini Minggu tanggal 19 Maret 2023. Satu Romawi, nama minggu ini adalah Minggu Letare. Topik minggu, bersukacita karena percaya. 2 Romawi, informasi jemaat. Informasi jemaat yang pertama, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Voldeman P. Manurung, Ibu Regina Borusi Tanggang pada hari Jumat 3 Maret 2023. Alamat di Jalan Asabri, RT 0603, Jatiluhur di lingkungan WEK 9. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Informasi jemaat yang kedua, jemaat baru. 1. Keluarga Bapak Perdamenta Paranginangin, Ibu Yudita Kristina Borubarus yang datang dari HKBP Meranti, Afdeling 2, Resort Bagan Batu. Alamat di Jalan RH Umar, Kampung Ceger, RT 04, 18, nomor 18 Jaka Setia, di lingkungan WEK 6, nomor register 2254. Jemaat baru yang kedua, keluarga Bapak Rio Tensan Panjaitan, Ibu Melisa Natalia Borusihiti, yang datang dari HKBP Sordang Anak-Anak, Resort Silau Maraja. Alamat di Jalan Pondok Gede Permai, Jalan Abadriyah 5, Blok C 31 nomor 3, RT 06, RW 10 Jati Asih, di lingkungan WEK 4 dengan nomor register 2255. Informasi jemaat yang ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Mindo Rensius Siahaan dalam usia 44 tahun, meninggalkan istri Ibu Rentina R. Borupurba dan 4 orang anak. Alamat di Kampung Kebantenan RT 01 RW 16 Jati Asih di lingkungan WEK 9. Meninggal pada hari Jumat 17 Maret 2023, dimakamkan pada hari Jumat 17 Maret 2023 di Taman Pemakaman Umum Pedurenan, Bekasi. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Jati Asih mengucapkan turut berduka cita, kiranya Tuhan yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Informasi jemaat yang keempat, pemberkatan pernikahan. 1. Warta kedua,
hendak menerima pemberkatan pernikahan Robin Jackson SS Napitupulu, putra dari Bapak MB Napitupulu, Ibu R. Boru Siregar, anggota Jemaat HKB Jati Asih. Alamat di Jalan Mangga nomor 30A RT 0319 Jati Makmur di WEK 1 dengan Disnauli Boru Nainggolan SPD, putri dari Bapak J. Nainggolan almarhum Ibu Sintua R. Boru Lumban Batu, anggota Jemaat Gereja KBP Pandumaan Resort Immanuel Hutagurgur. Alamat di Jalan Kemangsari 2 nomor 15 RT 0111 Jati Bening Baru. Kedua calon mempelai telah melaksanakan ikat janji pranikah atau martupol di Gereja HKB Jati Asih pada hari Sabtu 11 Maret 2023 pukul 11 WIB. Pemberkatan pernikahan akan dilakukan pada hari Jumat 24 Maret 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Jati Asih. Pemberkatan pernikahan yang kedua, warta pertama, hendak menerima pemberkatan pernikahan Nardo Septian Simanjuntak, putra dari Bapak Wilson Simanjuntak almarhum Ibu Mariana Bolusiagian, anggota Majelis HKBP Jati Asih. Alamat di Jalan Benda 1 nomor 25 RT 03 RW 02 Jati Rasa Jati Asih, putri dari Bapak Charles L. Sumbayak, di lingkungan W4 dengan Wisga Indah Amanda Sumbayak, anggota Jemaat Gereja HKB Jati Asih, putri dari Bapak Charles L. Sumbayak, Ibu Winarni Boru Damanik. Alamat di Jalan Duku 3 nomor 20 RT 0207 Jati Asih. Kedua calon mempelai telah melaksanakan ikat janji pranikah atau martupol di Gereja HKB Jati Asih pada hari Jumat 17 Maret 2023 pukul 13 WIB. Pemberkatan pernikahan akan dilakukan pada hari Sabtu 1 April 2023 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Jati Asih. 3 Romawi CD khusus. Hari ini 19 Maret 2023 pada kebaktian pukul 14 WIB akan dilaksanakan lepas CD khusus sebanyak 4 orang naposobulung laki-laki dan 1 orang naposobulung perempuan berjumlah 5 orang. 4 Romawi baptisan kudus. Baptisan kudus bagi anak-anak akan diadakan pada hari Minggu 2 April 2023. Kepada orang tua yang akan membawa anaknya untuk dibaptis dapat mendaftar di kantor gereja dan membawa surat pengantar dari Sintua UWIK. Latihan ibadah dan persiapan bagi orang tua dilaksanakan pada hari Jumat 31 Maret 2023 dimulai pukul 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Jati Asih. 5 Romawi perpindahan atau mutasi pendeta. 1. Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin sesuai dengan SK Eporus HKBP nomor 124 PDT SK 02 2023 pada tanggal 14 Februari 2023. Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin dipindah tugaskan ke HKBP Petukangan dan digantikan oleh Pendeta Eldarton Simbolon Demin dari HKBP Jati Waringin. Terkait hal tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut. 1. Pada hari ini 19 Maret 2023 pada kebaktian pukul 9.30 Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin akan dilantik menjadi pendeta resort di HKBP Petukangan. Sehubungan dengan itu, perwakilan yang mengantar dari HKBP ke Petukangan adalah Punguan Ina Esther dan Punguan Ama Sola Gracia. Kegiatan yang kedua, pada hari Minggu 26 Maret 2023 pada kebaktian pukul 10.30 WIB akan diadakan acara pisah sambut pendeta resort HKBP Jati Asih. Sehubungan dengan itu, acara sambut pisah pendeta HKBP Jati Asih karena memakan waktu sedemikian rupa, maka kebaktian pukul 14 WIB ditiadakan. Mutasi yang kedua, Pendeta Christophorus Nababan STH MM
sesuai dengan SK Aporus HKBP nomor 13 PDT SK 01 2023 tertanggal 27 Januari 2023, Pendeta Kristoporus Nababane STHMM menjadi pendeta HKBP Resort Batu Raja, Distrik 15 Sumatera bagian Selatan, dan sesuai dengan SK Eporus HKBP nomor 137 PDT SK 01 2023 tertanggal 27 Januari 2023, penempatan pendeta Marnaek Situmorang menjadi pendeta fungsional di HKBP Jati Asih. Sehubungan dengan itu, ada kegiatan sambut pisah sebagai berikut. 1. Pada hari Minggu 9 April 2023, Pendeta Kristoporus Nababan STHMM akan dilantik di HKBP Resort Batu Raja. Yang kedua, pada hari Minggu 30 April 2023, pada kebaktian pukul 10.30 WIB, akan diadakan acara pisah sambut pendeta fungsional di HKBP Jati Asih. 6 Romawi Informasi Distrik 19 Bekasi. 1. Konven Full-Timer HKBP Distrik. Konven Full-Timer HKBP Distrik 19 Bekasi akan diadakan pada hari Senin 20 Maret 2023 dimulai pukul 9 WIB bertempat di HKBP Pondok Gede. Yang kedua, Festival Kor PPD Distrik. HKBP Jati Asih telah ditunjuk menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan Festival Kor PPD Distrik 19 Bekasi yang diadakan pada hari Selasa 15 Agustus 2023. 7 Romawi Kebutuhan Ruang Musik Gereja HKBP Jati Asih. Sehubungan dengan kebutuhan peralatan musik di ruang musik lantai 3 kantor gereja yang telah selesai dibangun, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk kegiatan musik dan ibadah gereja, maka dengan ini Huria mengharapkan uluran tangan atau sumbangan jemaat untuk peralatan musik seperti organ gereja, gitar elektrik, mixer dan sound system, taganing, drum elektrik. Atas sumbangan yang diberikan sebelumnya, Huria menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. 8 Romawi KCP HKBP Jati Asih. Pada kebaktian Minggu hari ini pukul 7 WIB akan melakukan pelayanan dengan menyajikan sarapan pagi untuk menikmati snack, kopi, dan teh bertempat di Pendopo 1. Bagi jemaat yang beribadah pagi ini dipersilahkan untuk menikmatinya. Huria menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Warta lengkap dapat kita baca pada Warta Minggu. 9 Romawi, Warta Keuangan. Uang yang masuk dalam minggu ini, 1 ke Huria sebanyak Rp25.312.452, ke dana sosial Rp11.411.000, ke transitoris Rp24.852.000, perawatan pemeliharaan Rp42.294.830, ke kantor pusat Rp28.331.550. Total seluruhnya menjadi Rp132.703.832. Demikianlah warta ibadah minggu ini. Semoga seluruh pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih.
Ayat persembahan dari 1 Timoteus 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Bagi
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Letare saat ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 9, dimulai dari ayat 35 hingga ayat 41. Kami akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di HKBP memiliki banyak sekali macam-macam dokumen. Ada itu buku ND, agenda, RPP, dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya adalah konfesi HKBP. Konfesi HKBP itu adalah suatu buku yang mana muatannya berisi tentang pengajaran, berisi tentang dogma atau kesaksian daripada iman HKBP, dan tentunya semuanya itu berlandaskan akan firman Tuhan atau Alkitab. Tidak mudah para hamba Tuhan yang terdahulu di dalam merumuskan dan menyusun konfesi HKBP, karena memang terlalu banyak gejolak-gejolak yang harus mereka lalui pada saat itu. Tetapi Tuhan tidak pernah diam. Melalui tuntunan dan bimbingan daripada Roh Kudus, maka para hamba Tuhan yang terdahulu dapat merumuskan serta menuangkan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab pada dulu konfesi ini adalah salah satu syarat ketika HKBP hendak bergabung di dalam satu naungan di dalam bawah payung LWF. Maka dari itu saudara-saudari, kalau kita dapat melihat isi buku daripada konfesi, ketika kita membaca dari pasal demi pasal, bab atau demi bab, maka di akhir daripada setiap pasal itu akan selalu diakhiri dengan kata, "Maka dengan ajaran ini kita menolak ajaran tentang ini dan itu." Apa itu contohnya, Abang Inang? Menolak tentang paham yaitu sabatis, menolak tentang paham yang mengatakan bahwa tubuh Yesus itu dikorbankan berulang-ulang kali. Kita juga menolak paham tentang makanan yang halal dan juga tentang makanan yang haram, sebab semuanya makanan itu halal adanya. Dan masih banyak hal-hal terkait tentang ajaran-ajaran yang ditentang berdasarkan kesaksian iman HKBP yang tentunya juga harus dilihat dari segi sejarah di tengah-tengah Alkitab.
Maka sehubungan dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tulisan yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini, dia ingin memberitahukan tentang pengajaran-pengajaran yang benar yang telah disebarluaskan oleh Yesus. Tujuan daripada Rasul Yohanes menuliskan kitab ini adalah manakala ketika dia tinggal di kota Efesus, di saat itu para penatua yang berada di Asia mendesak Rasul Yohanes karena dia adalah saksi pertama, saksi yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Tentu dia tahu apa-apa saja yang telah diajarkan oleh Yesus manakala Yesus masih bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah dunia saat itu. Maka ketika berdasarkan desakan-desakan para penatua di Asia, karena pada saat itu juga ada seorang pemuka agama Yahudi yang bernama Korintus pada saat itu memberitakan pengajaran-pengajaran yang sesat. Maka disinilah Rasul Yohanes menuliskan tentang surat Yohanes ini agar semua pengajaran-pengajaran sesat itu dibantahkan. Pengajaran-pengajaran sesat itu tidak diterima, tetapi harus ditolak secara mentah-mentah. Termasuk juga Yohanes mencatatkan bagaimana pelayanan daripada Yesus yang secara spesifik, pelayanan Yesus yang berada di sekitar kota Yudea dan juga Yerusalem. Karena dari ketiga Injil yang kita lihat Amang Inang, dari Matius, Markus, Lukas, bahwa ketiga Injil ini tidak secara lengkap untuk menceritakan bagaimana perjalanan Yesus saat melayani selama 3 tahun, yaitu di kota Yudea dan juga di Yerusalem. Dia menceritakan bagaimana Yesus yang melakukan 7 tanda semia, 7 tanda mujizat yang dia kerjakan di tengah-tengah pelayanannya. Dia menceritakan bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia menceritakan bagaimana dia menyembuhkan anak daripada seorang pegawai istana yang berada di Kapernaum. Dia menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan 38 tahun lamanya ada seseorang yang sakit. Dan juga Yesus saat Yesus berjalan di tengah air menghampiri para muridnya, Yesus memberikan makan 5.000 orang, dia menyembuhkan orang buta, dan yang terakhir adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus pada saat dia mati. Saudara-saudari, saat ini salah satu dari ke-7 tanda semia, salah satu daripada mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu adalah ketika Yesus menyembuhkan orang buta. Di sana Yesus menunjukkan keilahiannya. Di sana Yesus menunjukkan siapa dia. Bahkan ketika orang-orang para ahli Taurat melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, inilah sesuatu yang sangat dipertentangkan oleh ahli Taurat dan juga tidak dibenarkan oleh Yesus. Dan kesalnya lagi apa yang terjadi Amang Inang, dan yang membuat mereka lebih kesal adalah ketika orang yang buta tadi, yang tidak dapat melihat, yang tidak mengetahui apa-apa tentang Yesus, tetapi pada akhirnya orang buta tadi menjadi segera percaya kepada Yesus, meski pada akhirnya dia harus dikucilkan di tengah-tengah komunitasnya. Lengkap sudah memang kebencian para ahli Taurat kepada Yesus. Namun kebencian itu, kedengkian itu, kecemburuan itu tidak membuat Yesus lekas berhenti untuk menyatakan siapa dia di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya kesimpulan daripada Rasul Yohanes melalui tulisan kitab Yohanes ini adalah di pasal 20. Supaya semua orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu letare bagi kita.
Tadi di penghantar ibadah melalui votum sudah dikatakan bahwa bersorak-soraklah hai Yerusalem, bersukacitalah. Sehingga Minggu Letare memiliki arti bersukacitalah, bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Dan juga dikaitkan dengan tema kita pada minggu ini adalah bersukacita karena percaya kepada Tuhan. Apa yang boleh kita lihat? Bagaimana tanda mujizat yang membuat orang buta itu menjadi percaya kepada Tuhan. Dari sini kita dapat melihat yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang telah berjumpa dengan Tuhan maka akan menjadi sebuah kepastian bahwa dia akan selalu mengalami sukacita. Sukacita yang dialami oleh orang buta itu bukanlah sukacita yang bisa dibeli dengan uang. Tetapi sukacita yang didapatkan oleh orang buta itu adalah sukacita yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini kepadanya. Yaitu apa itu, Amang Inang? Kesembuhan daripada fisiknya. Kesembuhan fisik yang selama ini dia inginkan, dia harapkan. Para ahli Taurat tidak dapat memberikan kesembuhan itu. Para ahli Taurat tidak dapat memberikan apa yang dia inginkan. Tetapi itulah salah satu faktor yang membuat para ahli Taurat ini menjadi cemburu. Sebab mereka tidak bisa melakukan sebuah mujizat kepada orang-orang yang mengikut mereka. Inilah yang boleh kita lihat yang pertama, bahwa ketika orang sudah berjumpa dengan Yesus adalah sebuah kepastian bahwa dia akan selalu bersukacita. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, orang buta itu tidak menjerit-jerit. Kalau kita lihat di kitab Lukas, Amang Inang, ada di sana juga orang buta, bahkan sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Apa itu lagunya? Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Orang buta itu pada waktu itu berteriak, meminta tolong, Tuhan Yesus, Engkau adalah anak Daud, maka sembuhkanlah aku. Tetapi orang buta kali ini adalah orang buta yang diam, yang tinggal given. Dia memang tidak ada melakukan sebuah usaha, tetapi Yesus harus menyatakan kuasanya melalui orang buta itu. Dia tidak menjerit-jerit, dia tidak menemukan, tetapi datang Yesus. Dia sendiri yang datang untuk mencari, untuk menemukan dan juga menyembuhkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kehidupan orang buta ini adalah gambaran daripada kita. Mata kita secara fisik dapat melihat bagaimana kemegahan Tuhan di dalam hidup kita. Mata kita bisa menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan boleh kita terima, boleh kita pegang, boleh kita rasakan dengan baik. Tetapi mata rohani kita terkadang juga buta, tidak mampu untuk mengucap syukur. Tabo todo debata namano palangit dohotano dohotna sana adong, Amang Inang. Tabo todo akka pangabaham munai nesia debata. Tabo todo akka naniulani tangan dohot pikiran munai ima marharoroan sia debata. Nama ngaramoti nama masu-masu dohot nama ngaleon bisuk tihita. Alai terkadang mata rohani kita buta. Sehingga antara mata secara fisik dengan mata rohani itu terkadang tidak berjalan dengan seimbang. Sehingga itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 39 hingga di ayat 41. Barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan barang siapa yang dapat melihat menjadi buta.
Ketika kita tahu bahwa semuanya ini berasal daripada Tuhan, tetapi kita tidak mau mengakui itu dengan baik, maka kita mengalami sebuah kebutaan. Kita tidak dapat melihat dengan benar. Karena Tuhan telah memberikan. Tuhan itu pengen loh, ketika dilehon tuhita si malolong amang inang, bereng mahabonaron nesiat debata. Dilehon debata hati tuhita, maka milikilah perasaan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita diberikan oleh Tuhan, yaitu akal untuk berpikir, maka berikanlah dan berpikirlah dengan benar di hadapan Tuhan. Namun semuanya itu belum dapat kita kerjakan dengan baik dan juga dengan sempurna di hadapan Tuhan. Namun lihat apa yang terjadi kepada orang buta itu. Secara fisik dia mengalami kekurangan, namun dengan segera dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus menanyakan di ayat 38, di ayat 37, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Karena ada yang dipertanyakan oleh Tuhan di ayat 37. Di ayat 36, percayakah engkau kepada anak manusia? Persea doho di anak ni debata. Kalau mungkin untuk sekarang anak-anak milenial amang inang, ketika ditanya, kamu udah punya pacar belum? Kamu nanya. Kan biasanya begitu ya amang inang ya. Kalau anak-anak milenial, terkadang pertanyaan yang serius dianggap sebagai sebuah candaan. Bahkan responnya pun menjadi sebuah candaan. Tetapi orang buta kali ini tidak berkata, Tuhan nanya kepada saya. Tetapi ketika Tuhan bertanya pada waktu itu, apakah kamu benar-benar percaya kepada anak manusia? Respon yang pertama dia bertanya, siapakah dia itu Tuhan? Ada keinginan, ada kesungguhan, ada niat dalam hatinya untuk mengetahui siapakah anak Tuhan itu. Lalu ketika Tuhan Yesus mengutarakan siapa dirinya, respon kedua adalah aku percaya. Aku percaya. Dan respon ketiga yang dia lakukan di sana adalah dengan segera dia langsung bersembah sujud kepada Tuhan. Alani ido amang inang, halak na persea belum tentu mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Orang yang beriman belum tentu mengimani apa yang dia percayakan. Saya sudah pernah mengatakan hal ini melalui sebuah analogi. Ketika saya percaya kepada, saya tahu amang inang, tetapi belum tentu saya mungkin mempercayakan segala privasi saya kepada amang inang. Kita percaya kepada Tuhan. Ale boido saluhut na akana adongi tapasahatu debata. Taha porsiai debata natuk laho mangalusi, natuk laho mangalinggomi hita, natuk laho manarihok kita, natuk laho mangusap ilu-iluta, natuk laho membalut segala luka-luka di dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan besar bagi iman kita pribadi lepas pribadi amang inang. Maka dari itu, kedua, tanda orang yang telah berjumpa kepada Yesus Kristus adalah maka segeralah bersembah sujud kepada Tuhan. Segeralah bersembah sujud kepada Tuhan. Bersembah sujud kepada Tuhan adalah melalui kedekatan hubungan kita pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Seperti tadi yang sudah diutarakan, kalau kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan bahwa beribadah, bersembah sujud itu adalah sebuah keharusan di dalam iman kita. Ikon adong do di nguluta merasa hurang, mulu tang marminggu hita amang inang. Sesibuk apapun kita di hari Minggu, sisakan waktumu untuk beribadah kepada Tuhan. Sesibuk apapun itu,
Banyak cara kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ketika kita berada di luar kota, beribadahlah di tempat yang dekat dengan pekerjaanmu. Ido ubahin mulu di kota adong ono bali peribadahan, laho mangalehon kesempatan doi dia karuas. Tidak bisa pagi hari, mungkin ada arisan, ibadahlah di sore hari atau di manugut nai. Unang gabe alasan, alani arisan, alani akana asing, dohot na asing nai dope. Itu sebabnya di dalam konfesi HKBP dikatakan tentang hari Minggu. Hari Minggu itu bukanlah pengkultusan hari itu amang inang. Kenapa tidak dikultuskan hari itu tak bereng? Faktanya yang terjadi. Toh di HKBP juga ada kok. Adat dilakukan di hari Minggu. Dangi amang inang ne tua-tua nami akka toko adat. Kalau dusi bata hari Minggu adat laho mananom nama ding. Alai dangi parjolo di patupa, ahado di parjolo di patupa amang inang. Parmingguon. Naik kodo parjolo marsal rap dohot debata. Dungi merdalan ma adati. Bukan pengkultusan sabatnya itu, bukan pengkultusan harinya itu, tetapi pengkultusan terhadap Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Alani ido amanginang, hita do na boy mangalusion, molo naung pajupang do hita do debata, nunga marlas ni roha hita, manang tongod do pe hita marsungut-sungut. Sebab itulah yang dirasakan oleh ahli Taurat. Kelebihan mereka membatasi pikiran mereka untuk menerima sebuah kebenaran daripada Tuhan. Malodo nasida dinalaho mengaplikasikan hukum Taurat. Malodo nasida pajojorhon hukum Taurat. Mereka sangat pandai untuk mengucapkan, untuk melafalkan hukum Taurat. Di situ kelebihan ahli Taurat. Tetapi di tengah kelebihannya itu menutup mata rohani mereka untuk menerima apa amang inang? Kebenaran dari Tuhan Yesus. Maka dari itu amang inang, mari kita orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan, tetaplah kita hidup di tengah sukacita. Manakala beban pergumulan, manakala luka-luka itu terlalu banyak menyayat hati kita, tetapi ingatlah, ada Tuhan yang akan menyembuhkan segala luka-luka itu. Ada Tuhan yang akan melindungi kita. Ada Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Alai Persea mahita na parjulu di debata. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami tetap hidup bersekutu dengan baik kepada Tuhan. Kami tetap mengalami sukacita di tengah-tengah pergumulan dan juga di tengah-tengah sukacita kami. Sebab ada Tuhan yang akan selalu menopang kehidupan kami, memberikan kekuatan kepada kami dan juga memberikan pengharapan kepada kami. Sebab kami hidup tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa hadir di setiap kali kami memanggil nama Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah di tempat ini pada saat ini. Biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesehatan dan juga melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Manakala mereka Tuhan memiliki berbagai banyak pergumulan yang tidak kami ketahui secara pribadi, kiranya Tuhanlah yang senantiasa memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, melalui segala usaha dan pekerjaan serta anak-anak mereka, itulah yang Tuhan pakai untuk memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Berkati Tuhan setiap
apa yang menjadi sukacita mereka. Biarlah di tengah sukacita itu Tuhan tidak membutakan iman rohani mereka untuk senantiasa mau mengucap syukur, mau untuk selalu merendahkan hati dan merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu yang mereka miliki dan yang kami miliki, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Sehingga tidak baik bagi kami Tuhan untuk selalu mengandalkan pikiran kami, kelebihan kami. Sebab semuanya itu hanya Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya di dalam dunia ini. Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk setiap program-program yang akan dikerjakan selama 1 minggu ini di tengah-tengah pelayanan HKBP Jati Asih. Biarlah semuanya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Inilah doa kami Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini. Kiranya Engkau yang mendengarkan dan juga memberkati setiap langkah kaki kami, sehingga kemanapun kami akan melangkahkan kaki kami, kami tetap senantiasa Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan memberikan persembahan, dan marilah kita bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan berjaya.
diundang bangkit berdiri. Hidup yang damai, hidup yang damai, mari hidup yang damai. Aku dalam iman pada Tuhan, kita hidup damai. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, bawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.